Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gracia Benten Simangunsong, NPM 2515100058. Kelas reguler 2C, Fakultas Social Science, Prodi Akuntansi. Sejarah Bank Sentral. Tahukah kalian bahwa dalam suatu negara, besar kecilnya nilai dari sebuah mata uang sangat berpengaruh terhadap tingkat stabilitas dan keseimbangan dari perekonomian yang ada di dalam negara tersebut. Untuk menjaga keseimbangan dan kestabilan dari tingkat perekonomian yang ada di negara tersebut, suatu negara melakukan upaya dengan mendirikan sebuah bank sentral. Di negara Indonesia sendiri, bank sentral di negara ini dikenal dengan nama Bank Indonesia atau biasa disingkat dengan BI. Perlu diketahui bahwa peran bank sentral modern ini di negara Indonesia tidak hanya dipegang oleh Bank Indonesia saja, melainkan sudah banyak bank lainnya yang memiliki peran yang bank sentral punya. Jadi, berbagai bank tersebut memiliki peran yang sama dengan bank sentral, namun namanya hanya bank biasa. Sebuah lembaga bank sentral yang ada di suatu negara biasanya berbentuk sebuah instansi atau lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam kebijakan moneter yang ada di daerah dan wilayah dari suatu negara tersebut. Seperti yang sudah dikatakan di awal, bahwa fungsi dan peran paling utama yang dimiliki oleh bank sentral adalah untuk menjaga kestabilan dan keseimbangan tingkat perekonomian yang ada di suatu negara dengan menjaga keseimbangan dari besar kecilnya nilai mata uang negara tersebut menjadi keseimbangan sektor perbankan dalam negara tersebut, serta menjaga seluruh sistem finansial yang ada di negara tersebut. Bank sentral sendiri menjadi satu-satunya lembaga atau instansi perbankan yang memiliki sifat independen, tidak seperti lembaga atau instansi perbankan lainnya. Dalam melakukan seluruh tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, bank sentral tidak diganggu dan tidak menerima campur tangan dari lembaga atau pihak manapun. Bank sentral diberikan sebuah kelebihan otoritas tersebut difungsikan agar bank sentral dapat mengatur dan menjaga sektor moneter dengan lebih leluasa sehingga pelaksanaan berjalan efisien dan efektif. Dalam pelaksanaannya, bank sentral memiliki tujuan untuk dapat mengatur dan menetapkan berbagai kebijakan moneter yang sekiranya diperlukan agar memperlancar dan membantu menjaga kestabilan sektor moneter dengan terwujudnya kelancaran dalam berbagai proses transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, serta dapat menjadi pengawas untuk mengawasi jalannya dari bank umum yang ada di suatu wilayah. Selanjutnya, latar belakang. Latar belakang bank sentral adalah perkembangan historis untuk mengendalikan dan menstabilkan nilai mata uang suatu negara yang dimulai di Eropa pada abad ke-17 dan ke-18 dan kemudian menjadi lembaga penting untuk stabilitas ekonomi. Pengertian: Bank sentral adalah lembaga keuangan yang memiliki wewenang tunggal untuk mengelola kebijakan moneter dan sistem perbankan suatu negara demi menjaga stabilitas ekonomi serta mengontrol jumlah uang yang beredar, menjaga kestabilan nilai mata uang, dan memastikan kelancaran sistem pembayaran. Tujuan bank sentral. Tujuan utama bank sentral adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang negara. Kestabilan ini memiliki dua aspek. Yang pertama, kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa atau bisa disebut dengan inflasi, serta terhadap mata uang negara lain yang bisa disebut dengan nilai tukar. Untuk mencapai tujuan tunggal tersebut, bank sentral menjalankan beberapa tugas dan fungsi utama. 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua, menetapkan tingkat suku bunga, misalnya BI rate di Indonesia. Yang ketiga, melakukan pengendalian moneter melalui operasi pasar terbuka. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang terdiri dari 1 unsur, yaitu menyusun dan menerapkan standar, aturan, dan prosedur sistem pembayaran tunai maupun non-tunai. Yang ketiga, mengelola cadangan devisa negara yang terdiri dari 2 unsur. Yang pertama, menjaga stabilitas nilai tukar mata uang terhadap mata uang asing dan mengatasi ketidakseimbangan pembayaran.
menyediakan cadangan saat diperlukan untuk pembayaran impor, utang luar negeri, dan krisis. Yang keempat, mengatur dan mengawasi sistem keuangan yang terdiri dari dua unsur. Yang pertama, mengawasi bank-bank konvensional. Yang kedua, menyediakan likuiditas bagi bank-bank yang mengalami masalah likuiditas untuk mencegah terjadinya krisis sistemik. Fungsi bank sentral. Fungsi bank sentral adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta menjaga kestabilitas sistem keuangan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang rupiah. Selain itu, bank sentral berfungsi sebagai bank sirkulasi yang menerbitkan uang, sebagai bankir negara dan bank sentral bagi bank umum lainnya, serta mengelola cadangan devisa negara. Berikut rincian fungsi bank sentral. Yang pertama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Bank sentral menentukan kebijakan moneter seperti suku bunga dan operasi pasar terbuka untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan menjaga inflasi agar harga barang dan jasa tetap stabil. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank sentral memastikan sistem pembayaran berjalan lancar, efisien, dan aman melalui pengawasan dan pengaturan berbagai instrumen pembayaran. Yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank sentral menjaga stabilitas sistem keuangan dengan mengawasi bank-bank umum dan memberikan dukungan likuiditas jika diperlukan, serta berfungsi sebagai pemberi pinjaman terakhir bagi bank yang menghadapi kesulitan. 4. Bank sirkulasi. Bank sentral memiliki hak tunggal untuk memproduksi dan mengedarkan uang kartal atau yang bisa disebut dengan uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah di negara tersebut. Yang kelima, bank negara dan bank umum. Bank sentral bertindak sebagai bankir bagi pemerintah, mengelola rekening negara, serta sebagai bankir bagi bank-bank umum, menyediakan layanan seperti clearing antar bank dan dukungan likuiditas. Dan yang terakhir, mengelola cadangan devisa. Bank sentral mengelola cadangan devisa negara untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan untuk memenuhi kebutuhan transaksi internasional. Pentingnya bank sentral. Yang pertama, dampak langsung pada masyarakat. Kebijakan bank sentral mempengaruhi biaya pinjaman, harga barang, dan daya beli masyarakat. Yang kedua, pendukung pertumbuhan ekonomi. Bank sentral mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan kondusif. Yang ketiga, independensi. Untuk menjaga efektivitasnya, bank sentral beroperasi secara independen dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, kecuali yang diatur undang-undang. Kesimpulan bank sentral adalah lembaga independen yang vital untuk stabilitas ekonomi suatu negara, bertanggung jawab menjaga inflasi, stabilitas sistem keuangan dan mata uang, serta mengatur sistem pembayaran melalui kebijakan moneter. Kebijakan yang dijalankan oleh bank sentral seperti penetapan suku bunga dan pengendalian jumlah uang yang beredar secara langsung mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.